ada sebuah temuan penting yang kita lakukan, yang ini merupakan hasil dari survei yang dilaksanakan oleh LSI pada bulan Oktober 2012. Kita tanyakan ke publik seberapa besar mereka nyaman hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda secara identitas sosial dengan mereka. Temuannya cukup mengejutkan karena tingkat mereka yang gak nyaman dengan perbedaan itu cukup tinggi ya. Antara 15-80% mereka yang merasa tidak nyaman hidup berbeda dengan tetangga atau lingkungan sekitarnya. Dari data ini menunjukkan bahwa memang tingkat toleransi antar masyarakat di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Data ini kemudian bisa menjadi refleksi bagi publik secara luas maupun pemerintah bahwa pendidikan tentang toleransi harus mendapat perhatian yang cukup besar oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, karena tingkat kenyamanan atau merasa nyaman hidup berdampingan atau bertetangga ini bisa berdampak pada sikap mereka terhadap perbedaan itu sendiri. Bahkan dalam survei kita, mereka yang merasa penggunaan kekerasan atau menggunakan cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan perbedaan itu juga cukup tinggi. Itu soal data, yaitu survei yang kita laksanakan. Tapi kenyataan atau fakta pun secara jelas, secara gamblang kita lihat di lapangan dalam konteks kasus-kasus sosial yang ada di Indonesia ya. Misalnya pasca reformasi, begitu banyak kasus-kasus sosial, bahkan konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan ini yang terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia. Baik konflik yang berbasis agama misalnya yang terjadi di Ambon ya, kemudian Poso dan lain-lain, ataupun konflik berbasis etnis ya, yang terjadi di Kalimantan, kemudian Lampung dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa masalah toleransi, masalah perbedaan sosial yang menjadi sumber konflik ini menjadi sebuah masalah yang besar bagi bangsa ini, karena tadi dari data survei maupun kenyataan lapangan. Oleh karena itu ke depan harus ada langkah yang cepat dan sistematis yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan kasus sosial ini, baik penanganan yang sifatnya kebijakan maupun penanganan kasus yang sifatnya sosial ya. Pendekatan sosiologis yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan kasus ini. Artinya bahwa kenyataan bahwa masyarakat kita sangat beragam, sangat heterogen, baik dari sisi agama maupun etnis, ini merupakan sebuah identitas yang tidak bisa hilang dari bangsa ini. Sekarang upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana kemudian perbedaan ini menjadi sebuah energi positif bagi bangsa ini lewat pembangunan sosial yang melibatkan semua aspek, semua identitas ini, sehingga mereka merasa terlibat dalam satu kegiatan yang sama dan bersifat positif, sehingga itu juga mungkin bisa mengurangi tensi ataupun mengurangi konflik-konflik yang terjadi antara komunitas-komunitas yang berbeda ini.